Yakinlah mereka tidak akan aneh-aneh. Saya nggak yakin. Saya tahu mereka semua disiplin, diawasi ketat. Justru sipil yang agak susah diawasi. Kalau TNI Polri kan ada pimpinan berjenjang dia, mulai dari bawah sampai tertinggi, jelas itu. Kalau ada oknum-oknum yang berbuat kesalahan itu jangan disamakan. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu sebenarnya nggak ada hal-hal yang sifatnya bermasalah di situ, tidak ada. Kalau kita lihat amandemennya itu hanya 3 pasal. Pasal 7 tentang tugas dan kewenangan, pasal 47 itu tentang masa pensiun, terus termasuk pasal 53. Di situ hanya diatur tentang penguatan sebenarnya. Jadi kekhawatiran masyarakat yang akan takutnya dikembali ke dui fungsi ABRI yang zaman dulu itu, saya kira tidak ada di situ. Saya lihat itu justru penguatan karena make sure dengan undang-undang kejaksaan. Kan di situ ada penempatan aparat TNI yang bisa menempati yang tadinya 14 lembaga menjadi 16 lembaga. Secara de facto dan de jure TNI sudah ditempatkan di kejaksaan, demikian juga di jajaran Mahkamah Agung. Nah, itu bukan hal yang baru saya kira. Jadi kalau ada kekhawatiran yang sangat serius, kita dikhawatirkan nanti akan menjadi represi, enggak juga saya kira. Kan ada tugas TNI selain perang, kan itu yang dikuatkan di sana. Nanti diatur lebih rinci di Perpres, kan gitu. Jadi apa yang belum diatur secara rinci di dalam undang-undang TNI yang sudah diundangkan kemarin itu akan dikuatkan lagi. Bagaimana melaksanakannya sampai ke peraturan-peraturan yang di bawah itu, saya kira nggak usah terlalu khawatir lah, nggak mungkin. Justru menurut saya saling melengkapi, nggak ada yang perlu dirisaukan di situ. Apalagi TNI kita kan sekarang TNI yang sudah profesional ya. Zaman sudah berubah bos, nggak sama. Apa yang mau dikhawatirkan sih? Masalah umur itu juga nggak terlalu jauh. Kalau kemarin itu pensiun perwira 58, sekarang masih tetap juga, hanya bedanya di perwira tinggi. Perwira tinggi bisa 60 sampai 63, bahkan kalau bintang 4 itu bisa 65 kan gitu. Yang diuntungkan di situ siapa? Ya hanya Tamtama, Bintara, dan perwira tinggi. Kalau perwira pertama sampai kolonel tuh tetap kok pensiunnya 58 tuh. Nah, sepanjang dia masih sehat, masih bisa. Nah, dalam hal penempatan aparat militer aktif di lembaga yang saya sebutkan tadi, itu situasional, bukan maunya TNI. Kalau kita lihat di undang-undang itu ya, yang baru disahkan kemarin itu, tergantung permintaan daripada lembaga yang membutuhkan. Dan di situ juga dia harus mengundurkan diri, malah diperkuat. Jadi nggak ada yang abu-abu gitu loh. Jadi nggak usah khawatir lah, itu saya kira. Iya kan, yang dikhawatirkan selama ini sampai demo-demo di mana-mana itu kan dikhawatirkan nanti takutnya kembali ke dui fungsi ABRI yang zaman dulu berlaku represi. Kan itu yang dikhawatirkan. Saya sudah uraikan tadi. Cuma 3 pasal kok yang di situ, zaman dengan di situ, selebihnya tetap aja sama itu. Tinggal kita kawal sejauh mana TNI kita ini supaya kuat, disiplin tinggi. Itu saja kok. Apa yang dikhawatirkan di situ? Sekarang ini kan kontrol TNI itu di mana sangat ketat kok. Enggak seperti dulu Pak. Jangan disamakan. Dan saya kira mereka juga akan berpikir melakukan hal yang aneh-aneh. Kan mungkin. Kan kontrolnya sangat ketat.
Kekhawatiran yang sangat berlebihan. Belum apa-apa udah khawatir. Kasih kepercayaan lah. TNI kita kan udah TNI yang profesional dan kuat. Itu hanya menguatkan ini aja kok, sesuai dengan kewenangan yang kemarin itu aja. Toh udah diatur sebelumnya, hanya saja memang ada perluasan sedikit itu saja. Oh, kalau soal itu kan tergantung situasionalnya bagaimana. Kan memang seharusnya itu pembahasan itu ada di gedung dewan ya. Tapi pertimbangannya kemarin kan tentu ada jawabannya di situ gitu. Situasinya mungkin berbeda. Nggak usah terlalu berpikiran negatif. Kita percaya saja, kita kawal itu institusi karena itu kan institusi yang sangat kita banggakan. Tidak perlu ada yang merisaukan di situ saya kira. Semangat aja lah. Kontrol dengan ketat, awasi. Sekarang ini kan mata di mana-mana. Lihat sekarang, banyak kan oknum-oknum yang memang bermasalah itu langsung ditindak kan. Justru disitulah peranan Anda sebagai pers ya, sosial kontrol itu. Nanti mulai dari penyidikan sampai penuntutan bahkan sampai persidangan. Kan sekarang aja di peradilan militer aja bisa diliput kok bebas kok saya lihat. Terus apa yang menjadi kendala sebenarnya di sini? Tinggal pengawasan. Saran saya pengawasan aja dari semua bidang-bidang itu perlu, dan terutama Anda sebagai sosial kontrol. Kan institusi TNI itu di bawah siapa? Panglima TNI, Menteri Pertahanan, Panglima tertinggi Presiden. Kan mereka kan diatur oleh aturan yang sangat konkret dan disiplin. Jadi apa yang dikhawatirkan di situ? Menurut saya apa? Tinggal melaksanakannya seperti apa gitu. Justru kalau saran saya sih kesejahteraan TNI harus dijamin, TNI Polri itu, supaya mereka juga keluarganya juga bisa sejahtera gitu loh. Jangan dikit-dikit dianggap berbisnis. Memang ada perilaku-perilaku oknum, tapi jangan diprorata. Menurut saya jangan. Enggak seperti itu, salah prediksi menurut saya. Justru dengan adanya pengaturan yang ketat itu, dengan direvisinya undang-undang TNI itu malah lebih bagus, pengamatan saya lebih bagus. Semua kan ada yang kontrol, ada aturan, ada yang kendalikan. Jadi kalau ada dugaan nanti mereka sewenang-wenang, mana bisa sih, nggak ada sejarah TNI kita itu aneh-aneh kok nggak ada. Kalau ada oknum-oknum, semua instansi ada, bukan hanya di TNI, di semua instansi ada oknum-oknum itu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah menyikapinya, saya kira. Kita kasih aja, kita lihat aja, kita dukung gitu loh. Hanya saja memang kalau menurut saya sih, hemat saya terlalu tua kalau sampai 65 itu saja. Tapi itu kan beda. Dia kan udah level top manajemen, itu berbeda gitu. Itu kan halusinasi aja. Mana mungkin ada tindakan seperti itu. Kalau dulu mungkin ya zaman Orde Lama ya kan, aturan belum rinci, terus organisasi belum tertib. Terus sekarang kan sangat tertib, diawasi. Sekarang ini setiap mata bisa mengawasi, bisa mengontrol, dikit-dikit viral. Iya dong. Anda lihat sendiri di jalanan aja, nggak ada yang aneh-aneh, udah mulai terkikis gitu loh. Karena dengan adanya transparansi yang ada sekarang di masyarakat, semua bisa akses. Menurut saya nggak usah terlalu berlebihan lah. Kita kasih kepercayaan aja lah. Justru harusnya disejahterakan itu, gitu loh. TNI Polri harus disejahterakan, bukan hanya TNI saja, semua lembaga. Tetapi karena kita berbicara tentang adanya revisi undang-undang TNI yang sudah diundangkan itu, ya harus kita positif, jangan negatif kita melihatnya. Apa-apa negatif, apa-apa negatif. Bagaimana jadinya kalau begitu? Undang-undang kalau sudah diundangkan, senang atau tidak senang, ya kita harus laksanakan. Untuk merubah itu, ajukan judicial review. Itu pun kan belum dituangkan dalam berita acara negara. Kapan berlakunya? Silakan dilihat. Itu loh, kan ada aturan pelaksana di situ nanti seperti apa. Jadi jangan alergi lah menurut saya kepada satu lembaga apa aja. Jangan semua kita pandang negatif. Kalau semua kita pandang negatif, manusia nggak ada yang luput dari kesalahan, bos. Tapi kesalahan itu kita perkecil.
Jangan kita jadikan itu kebiasaan. Itulah gunanya masyarakat. Kontrol, Pak, Anda salah Pak, jangan arogan Pak. Nah, itu saya nggak setuju kalau ada yang arogan itu. Mungkin yang Anda khawatirkan atau masyarakat khawatirkan, jangan sampai nanti TNI kita seperti ini berbuat seenak jidat. Mana bisa? Ini negara hukum bos. Nggak ada cerita itu gitu-gituan. Diawasi semua orang. Justru institusi TNI Polri itu orang paling gampang diawasi. Karena kemana-mana dia bertindak itu berdasarkan perintah. Emang bisa dia bekerja tanpa perintah? Kebijakan gitu loh. Jadi itu saya kira kita percayakan, kita doakan, apalagi sekarang yang di perbatasan itu melaksanakan tugas itu, bila penting kasih itu seleri yang 2 kali itu ibaratnya itu lagi sedang operasi, mempertaruhkan nyawa loh mereka itu loh, baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan sekarang dilibatkan untuk mendukung program nasional itu sampai bertani loh mereka. Bukan tugas mereka sebenarnya, tapi mereka rela itu. Bukan kepentingan keluarganya itu, karena itu perintah. Ada kebijakan pimpinan, ya bantu deh. Mungkin ada lahan-lahan tidur punya TNI bisa dimanfaatkan. Itu kan hal positif bos. Nah, ada sih, nggak usah khawatir berlebihan lah. Sedikit-sedikit undang-undang, wah nanti begini, nggak begitu. Saya kira semua ada pengawasannya, ada controllingnya di situ, dan ada punishmentnya di situ. Semangat aja lah, hidup TNI. Enggak begitu. Kan institusi TNI itu kan institusi besar, masing-masing punya bidang, itu loh. Nanti dia nggak konsentrasi untuk mengurus pertahanan keamanan. Enggak lah, kan mereka sudah punya tolak ukur semua. Kan ada yang disebut dengan bidang tempur, kan ada. Itu ya garda terdepannya, ada bagian pembinaannya, bahkan ada khusus kesehatan masyarakat. TNI lagi konsen loh untuk kesehatan masyarakat itu. Nah sekarang yang paling utama adalah TNI dilibatkan dalam hal penanggulangan terorisme. Karena sekarang kejahatan cyber banyak bos. Itu penting karena TNI punya kapasitas untuk itu, walaupun sudah ada di kesatuan masing-masing. Tapi kalau dikuatkan dengan undang-undang, kan mereka lebih gagah untuk bertindak itu. Jangan sampai ada teror-teror nggak jelas, katakanlah mengganggu keamanan negara kita. Dia kan membantu, kenapa tidak di luar-luar pulau kan mereka yang jaga itu. Mereka mempertaruhkan nyawa, anak istrinya ditinggal loh. Jadi kita jangan pesimis lah. Ya, TNI kita harus kuat. Bersama rakyat TNI kuat, itu saya kira. Itu kan bukan tugas pokok mereka. Tugas pokok mereka itu adalah melindungi negara ini dari ancaman luar dan dari dalam. Bukan berarti mereka mengambil kaplingnya sipil, tidak. Justru dia mendukung, menguatkan sipil, negara kuat bersama TNI. Gitu loh. Masyarakat aman bekerja. Jangan sampai ada gangguan-gangguan. Kan tujuannya di situ. Karena sekarang ini kejahatan narkotika misalnya. Di laut ada angkatan laut. Dibantu nanti di situ ada aparat-aparat terkait kayak polisi perairan, bea cukai, KKP, Bakamla, ada kan di situ semua. Bukan mereka mau ngambil kaplingnya sipil, enggak juga, jangan berpikiran seperti itu. Itu TNI kita itu harus bersama rakyat. Itu loh, ini supaya tenang. Ingat loh, ini sekarang kalau grafiknya tinggi sekali loh ya, dipercaya rakyat ya. Bukan kita hanya membangga-banggakan, fakta saya lihat kok gitu loh. Jadi kita objektif lah, jangan kita selalu melihat dari sudut pandang negatif, jangan. Positif aja lah. Bukan hanya TNI, Polri sama. Jangan mentang-mentang ada oknum-oknum yang bermasalah lantas terus semua kita pro rata salah. Lah begitu. Terus lembaga-lembaga lain buatkan aja. Sekarang ada pengurangan anggaran, pemerintah sudah berhitung. Yang penting kan hak-hak daripada aparatur negara itu tidak dikebiri. Itu saya kira ya. Jadi TNI kuat bersama rakyat, Polri juga sama, mereka sinergi. Dengan adanya revisi undang-undang TNI itu menurut saya malah membuat penguatan yang sangat dahsyat, supaya nanti sinergi dengan ya kejaksaan, mahkamah agung, penegakan hukum kan di sana. Jangan bicara hanya perang bos,
sudah ada bidang-bidang masing-masing, penegakan hukumnya, kesehatannya seperti apa. Kalau ada demo-demo, memang Polri di situ, ya kan. Mereka itu kan kalau dibutuhkan, tergantung kebijakan. Terus kalau ada gempa bumi, TNI kita yang langsung duluan turun karena mereka punya perangkat, punya kemampuan, terlatih, disiplin. Mereka yang paling bisa cepat diharapkan. Kalau sipil nanti lama, bos. Kan mengkoordinasikannya. Kalau mereka kan sudah satu komando, di komando bantu di sana, ada tsunami atau apa, cepat. Kalau saya bangga lah melihat TNI kita sekarang sangat disiplin. Maksudnya baik tabung gimana nih? Ya kalau itu kan bicara kebutuhan ya. Kartoh juga kita sudah tahu juga. Bahkan sampai ada narasi-narasi seolah-olah itu akan mengancam demokrasi. Hari ini bos, saya nggak yakin itu akan mengancam demokrasi. Faktanya itu nggak ada tuh, hanya 3 pasal kok yang di amandemen di situ. Justru menguatkan, memang ada kejahatan cyber itu ditambahkan di situ. Bahkan sekarang TNI yang saya dengar itu dibolehkan merekrut sipil untuk angkatan cyber yang akan dibentuk itu. Itu kalau nggak salah Panglima TNI tempoh hari ngomong. Terus salahnya di mana? Ini kan demi kepentingan negara kita, bos. Masa sih kita nggak percaya sama bapak-bapak kita itu yang memang sangat berjuang untuk negara ini? Yakinlah mereka tidak akan aneh-aneh. Saya nggak yakin. Saya tahu mereka semua disiplin, diawasi ketat. Justru sipil yang agak susah diawasi. Kalau TNI Polri kan ada pimpinan berjenjang dia, mulai dari bawah sampai tertinggi, jelas itu. Kalau ada oknum-oknum yang berbuat kesalahan itu jangan disamakan, itu oknum lah. Justru itu yang harus ditepis. Fungsi Anda di situ social control itu. Liatin, laporkan, kan sekarang terbuka. Ada namanya kan laporan secara online, bisa langsung bicara, itu loh.